Tes 1 2 3. Hello guys, welcome to Daily Dose of Heaven. Okay, if you guys berteman sama aku di Instagram or maybe in real life, you guys know kalau aku tuh memang dari lama banget pengen kali punya podcast, and finally here we are. Aku ngerasa memang waktu Tuhan tuh gak pernah kecepetan ataupun kelambatan. It's always on time. This podcast, perkenalan dulu lah ya. Pasti banyak juga dari teman-teman yang nonton ini yang belum tahu who am I, what is this. Okay, hi guys. My name is Farron. Let's be friend and I love you guys already. And let's be family karena I genuinely love you guys so much, okay? Dan ini podcast is a faith-based podcast, tapi feel free if you are not Christian juga sangat amat welcome to everybody. Kalian bisa ambil apa yang bisa kalian ambil. And this is a safe space. I'm gonna be real. Aku bakal curhat di sini. Dan aku bakal undang beberapa temanku juga di beberapa episode ke depan. So I'm so excited for our new journey together. Okay? Langsung aja kita mulai cerita-cerita kita. Sebelum kita mulai, let's pray. Biarlah agar you talk to us through this video, Lord Jesus. Lord Jesus, we love you. I love you so much. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen. So today, I wanna talk about self-love seperti yang kalian udah baca di judulnya. And aku tahu juga banyak dari kita yang struggle tentang how to love yourself. Dan aku sendiri juga pernah berada di posisi itu. Dan aku percaya it's not only perempuan ya yang sulit untuk bisa self-love, tapi laki-laki juga. So this is for everyone. Dan ya, talking about self-love, it's a very long journey. It's a long journey for me. Apalagi aku tuh dulu juga korban bulian dari kecil. Sulit sih untuk aku bisa mempercayai kalau misalnya I am beautiful, I am enough, I am capable, I'm smart. Sulit sih untuk aku bisa mempercayai kalau aku tuh mampu gitu. Karena memang dari kecil memang aku tuh dibully gitu. Jadi memang itu sudah keserap gitu loh di hatiku, di pikiranku. Jadi dalam keadaan apapun memang aku sering kali dari dulu tuh kayaknya aku gak bisa lah gitu. Kayaknya gak usah aku lah gitu. Dan dari segi fisik juga, as a Indian in Medan, in Indonesia, standar kecantikan yang mereka buat yang mereka manusia buat ini, it's just not match. Padahal apa sih beauty standard itu? There is no such thing. Everybody is beautiful. Tuhan yang ciptain kita beautiful. So everybody is beautiful. Beauty standard itu diciptain oleh bisnis, oleh manusia. So it's not true gitu. Tapi memang dari kecil memang udah didiskriminasi gitu. Punya kulit yang coklat and stuff, okay? So it's really hard for me to love myself. Tapi di tengah perjalanan hidupku, aku mencoba pelan-pelan. Dulu aku tuh sangat amat introvert. Ya, seperti yang tadi gue bilang gitu, kayak sulit lah untuk aku bisa maju ke depan gitu kan. But after a long journey, and then I think like aku harus menyelamatkan diriku sendiri gitu. Udah gak bisa nih begini terus gitu. Makanya perlahan-lahan aku semakin dewasa juga dan aku bertumbuh. Aku mengasihi diriku, aku mencintai diriku, tapi dulu caraku salah. Sebelum aku mengenal secara intim Tuhan Yesus, the way I love myself it's different. Di sini aku mau kutip dari Matthew 37 sampai 40. Matius 37 sampai 40 kalian bisa baca atau kalian bisa dengar aku, yaitu Jesus reply, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and the greatest commandment. And a second is equally important. Love your neighbor as yourself. The entire law and all the demands of the Proverbs are based on these two commandments." Nah, ini aku mau cerita aja dari
kesimpulan dari ayat yang kita baca tadi. Jadi itu Tuhan Yesus tuh lagi mengajar gitu ya. Dan para anak-anak ini semua itu bertanya sama Tuhan, "Guru, dari semua peraturan yang ada, itu kira-kira apa sih yang paling penting dari semuanya ini?" gitu kan. Terus Tuhan bilang ada 2 peraturan yang paling penting dari ini semua. Yang pertama, to love your God with all your mind, all your heart, and all your soul. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu. Can you imagine that? With all your heart, all your mind, all your soul. Okay? Jadi bukan mengasihi Tuhan itu waktu ada orang lihat atau setiap hari Minggu, but no, it's with all your heart, semua hatimu, semua pikiranmu, dan segenap jiwamu gitu, your body, your action, okay? Dan yang kedua itu adalah to love your neighbor like you love yourself. Love yourself, garis bawahi, okay? Jadi di sini juga tertulis gitu, di mana kita harus mengasihi neighbor loh, bukan orang yang kita sayangi, bukan keluarga kita, bukan sahabat kita, bukan pacar kita, tapi neighbor. Itu bisa diartikan manusia gitu, sesama manusia. Kita harus mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan di sini tuh membuat aku berpikir gitu, dari ayat ini. Oh. Ibaratkan kalau aku makan apel, orang lain itu juga harus makan apel gitu dong. Gak bisa kita hanya egois mikirin diri kita. Biar aja aku makan apel, yang lain gak usah. Biar aja aku kenyang gitu, ngerti kan? Dan ayat ini tuh bener-bener mengubah the way I love people. Dan banyak kali dari kita itu yang masih toxic gitu ke diri sendiri, masih suka menghina diri sendiri, masih suka nggak men-treat diri dengan baik, masih suka negatif sama diri sendiri, tapi bilangnya dia cinta sama orang lain. Ngerti gak sih? Misalnya kamu itu masih jahat nih sama dirimu sendiri, lu toxic sama dirimu sendiri, tapi lu bilang lu cinta sama pacarmu. It's not make sense. How can you love him but you not love yourself? Jadi kalau misalnya you not love yourself, kalau misalnya kamu nggak mengasihi dirimu, kamu nggak tahu identitasmu, kamu nggak treat yourself well, kamu nggak memberikan yang terbaik untuk dirimu, and you say you love your boyfriend, you say you love your husband, you say you love your mom, you love your dad, you love God. Oh, aku bertanya-tanya sih, how? So it's true. Dan dari ayat ini, it changed how I love myself. Karena aku harus mulai dari diriku dulu gitu. Aku harus mulai dari diriku dulu, baru aku bisa mengasihi teman-temanku, baru aku bisa mengasihi orang tuaku, bahkan aku bisa mengasihi stranger, orang yang aku tidak kenal gitu, bahkan orang yang menyakiti hatiku. And it's hard, it's not as easy as yang aku bicarain gitu. Memang it's really hard. Dan kita ini as a Christian, itu 2 hal yang paling penting yang Tuhan minta dari kita. Okay? Jadi ingat, yang pertama adalah to love your God with all your heart, all your mind, and all your soul. Karena Tuhan itu, Jesus is the source of love. Jadi kalau misalnya kita mau punya cinta gitu ya, kalau kita pengen bisa mengasihi orang, kalau kita pengen bisa positif, kalau kita pengen bisa mengasihi diri sendiri, diri kita sendiri ini harus punya Tuhan gitu. Kita harus punya Jesus in our heart, baru kita bisa love ourselves. Kalau nggak gimana dong? Aku punya begitu banyak masa lalu, aku punya dosa yang sangat amat besar yang mungkin dulu aku aja struggle untuk bisa memaafkan diriku, padahal Tuhan udah maafin aku gitu kan. Tapi ya aku masih berjalan dalam guilty gitu, rasa bersalah. Dan dengan aku mengasihi Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, pikiranku, dan jiwaku, by action, by my mind, by my heart, by my soul, it's helped me to love myself. It's helped me to love other people. And there's a few things that I want to share juga, yaitu tentang how to, selain dari yang
ayat ini yang sangat penting yang harus jadi dasar dalam hidup kita. There's a few things that I wanna share untuk gimana sih cara kita lebih bisa mengasihi diri kita, lebih bisa love yourself, okay? First of all, know your identity. Tahu identitasmu gitu loh. Identitasmu tuh bukan hanya seorang pekerjaanmu. Maybe like me, I am a content creator. It's not my identity. Maybe aku anaknya seseorang. Itu bukan identitasku, but identitasku adalah child of God. Dan itu semua tertulis di Bible. Okay? Jadi buat teman-teman semua, know your identity, and your identity is child of God. Karena we are not, kita tuh bukan milik kita gitu. Kita tuh bukan milik orang tua kita. Kita itu miliknya Tuhan gitu loh. So we are a child of God. Dan dengan kita tahu identitas kita itu child of God, kita jadi bisa men-treat diri kita well. Bayangkan lu melihat seorang anak raja. Coba, pernah gak sih nonton film princess, ada rajanya, ada ratunya, dan ada princessnya. You are a princess, you are a prince. Bapakmu, our Jesus is a king. Can you imagine that? Dan di sini kita harus treat diri kita as like you are a princess. You are a princess dari the kingdom of God. Can you imagine that? Ini bukan setipis itu. Kita tuh bukan ada di dunia ini kayak just living gitu, nggak gitu ya, say. Jadi ya terserah kalau memang ada yang tidak setuju dengan ini, it's okay. Ini it's your opinion. Tapi kalau aku with my belief, with what I read di this living book, yeah, I am a princess. So yeah, I treat myself well. Treat yourself well dengan cara makananmu harus bagus, okay? Eat well, okay? Exercise, move your body. Jaga diri gitu loh, merawat diri dari luar dan dari dalam, and then terutama read your Bible, girl. Boys, men, women, uncle, auntie, whoever yang mbak nonton ini, read your Bible, okay? This is not just a book, this is a living book, okay? Aku tuh belajar cara hidup itu dari Bible. Ibarat kan gini, kita tuh kenal kan sama maybe your parents, okay? Let's say your parents. Kita pasti kenal dong sama bapak kita, mama kita. Kita tahu gitu loh apa yang gak boleh sama apa yang boleh di rumah dia. Misalnya, mamamu paling gak suka kalau kau letakkan anduk di tempat tidur atau makan di kamar. You need to know that, okay? Aku sebagai bukan anak mamamu, ya aku gak tahu kalau gak dikasih tahu, ya kan? Begitu juga denganmu. You need to read the Bible. Kamu harus tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan gak suka. Who is your father? Who is your Jesus? Who is your God? Kalian harus baca sendiri gitu loh. Jangan hanya tahu-tahuan gitu. Ibaratkan kata orang, lampu merah itu jalan. Nah, padahal di Bible tertulis lampu merah itu berhenti. Jadi you need to read by yourself. Karena aku pribadi udah lahir dari orok udah Kristen ya kan, but setelah aku baca sendiri, aku banyak hal yang baru aku tahu. Dan every day we learn every day. Ini buku memang bukan hanya untuk sekali baca, it's forever, and every time you read it, kamu akan dapat hal yang berbeda-beda. So enjoy it. This is my favorite book. This is not just a book, this is my everything, okay? So yeah, as a princess, as a prince, you need to know apa sih peraturan, apa sih yang bapakmu suka, apa sih yang terjadi gitu, apa sih historinya dan segala macam. So read your Bible. Dengan read your Bible, you're gonna fix your relationship with Jesus and with yourself and with everyone. Aku jamin deh, kamu pasti bisa mengasihi dirimu with another level. You can love yourself, you can love your boss. If you read your Bible, if you have a relationship with Jesus, okay? Yang kedua, yaitu selain tahu identitas,
read your Bible, and then treat yourself well. Spend time with Jesus. Itu udah sama lah sama Bible ya, tapi spend time, and then spend time with yourself gitu loh. Kayak pokoknya self love itu sama, sangkin aku sayang sama diriku nih, aku mau kasih yang terbaik. Ibaratkan lu sama pacarmu ya, sama pacarmu, lu pasti kalau misalnya pengen, lu pasti mau kasih dia yang terbaik gak sih? Kayak sebisa lu gitu, sebisa lu mau kasih yang terbaik kan. Gak mungkin lah lu mau dengan sengaja menyakiti hatinya gitu ya kan. Kayak gitu juga lah. So because we love ourselves, karena kita sangat mengasihi diri kita sendiri, we did our best gitu loh. Treat ourselves best, okay? Jadi tuh yang ketiga tuh yang keempat, okay? I don't know. Terus apa lagi? Ya, kamu di sini, kamu ada di dunia ini tuh, itu bukan hanya semata-mata yang kayak tadi just living, but you have a purpose. Seperti Easter. Esther ini aku tadi hari ini baru baca Esther, dan di sini tuh aku bisa lihat kalau misalnya Esther ini adalah orang yang dia ini yatim piatu, okay? Tapi dengan begitu banyak cerita dalam hidupnya, tiba-tiba dia ini menjadi seorang ratu gitu. Ada banyak lah, kalian boleh baca dari Esther, okay? Jadi dia ini tiba-tiba menjadi ratu gitu, dan dengan dia menjadi ratu, dia ini menyelamatkan orang Jewish yang mau dibunuh gitu. Sekelompok orang Jewish ini yang mau dibunuh. Jadi gara-gara Esther ini jadi ratu, dia menyelamatkan mereka, dan it's her purpose. Jadi bayangin orang yang pasti, bayangin gak sih jadi Esther? Esther itu pasti dia punya trauma yang luar biasa. Her journey in her life, it's so scary, you know. Bayangkan dia tuh dari anta beranta, tiba-tiba dia diangkat menjadi ratu, dan raja itu sangat amat annoying bisa dibilang. Dia kayak, kita harus hati-hati kalau bicara sama dia, kita harus hati-hati kalau misalnya, bayangin kayak gitu. It's so hard, tapi it's her purpose, yaitu itulah tujuan dia hidup di dunia ini, yaitu adalah untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan gitu. Supaya orang-orang Jewish ini terselamatkan, karena mereka ini mau membunuh semua orang yang bersuku Jewish, okay? Tapi dengan adanya ratu tidak jadi gitu ya. Itulah inti dari cerita si Esther ini. Dan ya, you have a purpose, I have a purpose, everybody have a purpose, dan semua orang punya ceritanya masing-masing. We are not meant to be perfect. Semua manusia yang ada di dunia ini, it's completely perfectly imperfect, okay? Gak ada satu manusia pun yang perfect. Cuman Tuhan lah yang sempurna, okay? So don't try to be perfect, but try to be the best version of yourself. Bukan menjadi the best version of your classmate, the best version from your circle, but the best version for yourself, from yourself, okay? Jadi, ya, treat yourself well, physically, mentally, spiritually, financially, know what really matters. Fokus sama foundationmu itu loh. Terkadang kita fokus sama yang paling atas secara instan gitu loh. Kayak okay, aku mau cepet nih, aku mau cepet cantik, aku mau cepet dilihat orang aku bagus. Tapi rupanya foundation kita gak ada, lemah, yang jadinya tershake. Jadi kalau misalnya ada komentar buruk, ada orang yang jahatin kita, atau memang ada something happen, ya udah, lu hancur juga, lu hancur lagi. So know your foundation, yaitu adalah Jesus, you know. To love yourself, you need Jesus. You need to accept Jesus, okay? And then read your Bible, and then know your purpose, and then know your identity sebagai anak Tuhan, child of God. You are a princess, remember that, princess. And then love your neighbor like you love yourself. Jadi untuk bisa mengasihi orang lain, you need to love yourself. Start from today. Setelah kalian dengar podcast ini, aku harap kalian bisa untuk komitmen berubah. Dan itu juga, aku juga berubahnya begitu. Aku bukan kayak simsalabim alakadabra, tring, gak kayak gitu juga. Memang aku komitmen untuk setiap hari
baca satu pasal dari Alkitab dan aku akan write it down apa yang aku dapat, dan I will pray. Dan seiring berjalan waktu I really grow, dan it's a commitment. Oke, dan oh ya, terakhir sebelum kita tutup, to love yourself, you need to know your limitation, limitmu gitu. You need to put an effort untuk itu. Memang ibaratkan gini, you are on diet, kamu lagi diet, kamu pengen kali makan Indomie ya, tapi karena lagi diet, jadi kamu nggak makan. That means you put a limit, right? Kamu buat batasan gitu. That's how we need to be gitu. Kita harus buat batasan akan diri kita. Tahu memfilter diri, memfilter, janganlah misalnya apa yang kita konsumsi gitu loh. 24 jam scroll atau mungkin kalian udah tahu itu salah yang kalian buat, it's a sin, atau memang you just don't want that kind of life, tapi kamu tetap lakukan itu setiap hari, kamu tidak help yourself. Nah, di situ juga salah. Itu yang buat kamu sulit untuk mencintai dirimu. Jadi kamu harus, ibaratkan lu kalau punya anak ya, lu pasti siapin makanannya, dari nutrisinya pun lu siapin gitu ya. Pasti lu gak mungkin biarin dia 24 jam scroll HP. Pasti lu gak mungkin kasih dia makan pagi Indomie, siang Ricis, malam martabak, pokoknya yang semuanya kayak gak sehat. Terus biarin dia mengkonsumsi hal-hal yang gak baik secara pikiran, dan biarin aja dia korupsi, biarin aja dia pakai obat terlarang, kan? You understand what I mean? Gitu juga kita ke diri kita gitu loh. You need to protect yourself, you need to take care of yourself, you need to make a limitation. Kamu harus buat limit dalam hidupmu, apa yang boleh, apa yang tidak gitu. Jangan semuanya selebel, gaskan bestie, jangan digituin gitu. Justru menurutku being an adult is this is what you call adult, yaitu adalah to make a limit, to know your portion, untuk bisa take care of yourself well. How you can take care of other people if you not take care of yourself? Bener nggak? So yeah. So that's it for today. I hope video ini bisa sampai ke orang-orang yang tepat, dan I believe so. Tuhan akan bekerja, video ini akan didengar oleh orang-orang yang tepat, dan yeah, see you on another episode. I'm so happy. I love you guys. I love you so much, and I really enjoy doing this, and Jesus love you so much, and I love you. Semoga kita semua bisa sama-sama grow in Christ and love ourselves better. Okay? I love you. Thank you for watching. Bye.